Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fikri Maulana. Kelompok kami akan mempresentasikan dengan media video karena adanya virus COVID-19. Langsung saja ke materi. Definisi perilaku individu dalam organisasi. Perilaku keorganisasian merupakan bidang studi yang mempelajari tentang interaksi manusia dalam organisasi, meliputi studi secara sistematis tentang perilaku, struktur, dan proses dalam organisasi. Organisasi diciptakan oleh manusia untuk mencapai suatu tujuan, dan pada saat yang sama manusia juga membutuhkan organisasi untuk mengembangkan dirinya. Oleh sebab itu, antara organisasi dengan manusia memiliki hubungan yang membutuhkan dan menguntungkan. Tingkatan analisa dalam perilaku organisasi. Kejadian-kejadian atau permasalahan yang terjadi dalam organisasi dapat dianalisis dari 3 tingkatan analisis, yaitu ada tingkat individu, ada tingkat kelompok, ada tingkat organisasi. Pendekatan untuk memahami perilaku individu. Untuk memahami perilaku individu dapat menggunakan pendekatan yang dikelompokkan menjadi 3 pendekatan, yaitu pendekatan kognitif, pendekatan penguatan, pendekatan psikoanalitis. Konsep perilaku individu dalam kelompok. Konsep persepsi menurut Robin dan Judge 2019. Persepsi atau perception diartikan sebagai cara individu menganalisis dan mengartikan pengamatan indrawi mereka dalam tujuan untuk memberikan makna terhadap lingkungan sekitar mereka. Ada beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi pembentukan persepsi seseorang, yaitu faktor penerima persepsi, faktor target yang dipersepsi, 3 faktor situasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ines Apriliani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ines Apriliani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Ahmad Fikri Maulana. Saya akan membahas persepsi seseorang, artinya bagaimana persepsi yang dibuat oleh individu tentang individu yang lainnya. Persepsi seseorang ini dipengaruhi oleh homofalen. Manusia adalah makhluk yang berkeinginan atau memiliki keinginan. Dalam diri manusia, semua perilaku manusia, baik yang nampak yaitu gerakan otot maupun yang tersembunyi yaitu pikiran, disebabkan oleh peristiwa mental sebelumnya, baik yang kita sadari dan tidak kita sadari, namun bisa dengan mudah kita akses, dan ada yang sulit kita akses untuk dibawa ke alam bawah sadar. Di sini sadar individu terdapat 2 struktur mental yang bisa diibaratkan sebagai gunung es dari kepribadian kita. A. ID atau yang disebut primary process thinking atau yang dikenal dengan EQ, yaitu bensi energi psikis yang hanya memikirkan kesenangan semata. B. Superego atau dikenal dengan SQ, spiritual quotient, yaitu bensi kaidah moral dan nilai-nilai sosial diserap individu dari lingkungannya. Yang ketiga, ego atau yang disebut secondary process thinking atau yang dikenal dengan EQ, intelligence quotient, yaitu sebagai pengawas realitas. Contohnya, Anda adalah seorang bendahara yang diserahi mengelola uang sebesar 1 miliar rupiah tunai. ID mengatakan pada Anda, pakai saja uang itu sebagian, toh ada yang tahu. Sedangkan ego berkata, cek dulu jangan, nanti ada yang tahu. Sementara superego menegur, jangan lakukan. Terus selanjutnya adanya teori hubungan, artinya suatu usaha ketika individu mengamati perilaku untuk menentukan apakah hal ini disebabkan secara internal atau eksternal. A. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang dipengaruhi oleh kendali pribadi seorang individu. B. Perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi oleh sebab-sebab dari luar pribadi individu, seperti individu dipaksa untuk berperilaku demikian oleh situasi.
Selanjutnya, persepsi selektif adalah menginterpretasikan secara selektif apa yang dilihat seseorang berdasarkan minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap seseorang. Misalnya kita hanya memperhatikan sesuatu yang sama dengan apa yang kita miliki. Selanjutnya, efek halo adalah membuat sebuah gambaran umum tentang seorang individu berdasarkan sebuah karakteristik, misalnya kepandaian, keramahan, atau penampilan. Seperti mahasiswa memberikan penilaian terhadap dosen mereka oleh karena dosen tersebut pendiam, walaupun pandai dan sangat cakap, maka mahasiswa menilai dosen itu rendah. Selanjutnya, efek kontras adalah evaluasi tentang karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang atau lebih rendah untuk karakteristik yang sama. Misalnya, seorang pelamar yang memiliki kemampuan menengah mendapatkan evaluasi yang kurang baik dibandingkan dengan pelamar yang memiliki kemampuan yang unggul. Selanjutnya, proyeksi adalah menghubungkan karakteristik diri sendiri dengan individu yang lainnya. Misalnya, pada saat kita menginginkan tantangan dan tanggung jawab dalam pekerjaan kita juga mengasumsikan bahwa individu lain juga menginginkan hal yang sama, atau pada saat kita menganggap diri kita jujur dan bisa dipercaya, maka kita juga mengasumsikan hal yang sama terhadap orang lain. Selanjutnya, pembentukan stereotip. Ini terjadi ketika penilaian yang kita berikan berdasarkan pada kelompok tempat orang tersebut, bukan didasarkan pada individu sendiri. Misalnya, pada saat terjadi bom Bali, banyak orang beranggapan bahwa semua muslim adalah teroris, sehingga bagi negara-negara tertentu sangat proteksi terhadap muslim. Selanjutnya, pekerja Asia merupakan pekerja keras atau selalu berhati-hati. Selanjutnya, lulusan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi tertentu lebih diterima daripada lembaga pendidikan atau perguruan tinggi lainnya. Konsep nilai-nilai adalah keyakinan dasarkan segala sesuatu yang dianggap baik dan benar. Menurut Robin dan juga pada tahun 2009 membagi nilai menjadi dua, yaitu nilai instrumental dan nilai terminal. Nilai instrumental adalah nilai-nilai yang dianut dalam berperilaku untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sementara nilai terminal adalah nilai-nilai dari suatu tujuan yang dianggap baik dan ingin tercapai. Contoh nyatanya misalnya saya ingin menjadi pintar. Itu contoh dari nilai terminal. Oleh karena itu saya harus rajin belajar. Itu contoh dari nilai instrumental. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang sifat-sifat nilai. Yang pertama, nilai itu suatu realistis abstrak dan ada dalam kehidupan manusia. Nilai yang bersifat abstrak tidak dapat diindra. Hal yang diamati hanyalah objek yang bernilai itu, misalnya orang yang memiliki kejujuran. Yang kedua, nilai memiliki sifat normatif, artinya nilai mengandung harapan, cita-cita, dan sesuatu keharusan sehingga nilai memiliki sifat ideal. Nilai diwujudkan dalam bentuk norma sebagai landasan manusia dalam bertindak. Misalnya nilai keadilan, semua orang berharap dan mendapatkan berperilaku yang mencerminkan nilai keadilan. Yang ketiga, nilai berfungsi sebagai daya dorong atau motivator dan manusia adalah pendukung nilai. Manusia bertindak berdasarkan dan didorong oleh nilai yang diyakininya, misalnya nilai ketakwaan. Adanya nilai ini menjadikan semua orang terdorong untuk mencapai nilai ketakwaan. Nilai akan berbeda-beda pada diri setiap individu, tetapi Hofstede mempunyai sebuah kerangka umum yang menyatakan bahwa nilai itu bisa dilihat dari 5 dimensi. Yang pertama, rentang kekuasaan, yaitu sejauh mana sebuah masyarakat menerima bahwa kekuasaan itu tidak merata. Masyarakat dalam rentang kekuasaan tertinggi cenderung memiliki rentang yang lebar, yaitu seseorang bisa sangat berkuasa dan orang lain bisa sangat tidak berkuasa. Sementara masyarakat dengan rentang kekuasaan rendah memiliki rentang kekuasaan yang kurang lebih sama. Yang kedua, individualisme dan kolektivisme. Individualisme berarti bahwa seseorang individu lebih memiliki untuk bertindak sendiri dibandingkan dengan bertindak secara bersama-sama, sedangkan kolektivisme merupakan kebalikannya. Maskulinitas dan femininitas. Maskulinitas berarti masyarakat memberikan penilaian lebih terhadap kekuasaan, kontrol dan presentasi, serta memberikan penghargaan tertinggi terhadap materi. Maskulinitas dengan jelas membedakan peran antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan femininitas adalah kondisi masyarakat yang lebih menghargai persamaan antara peran laki-laki dan perempuan. Yang keempat,
penghindaran terhadap ketidakpastian suatu kondisi sejauh mana masyarakat merasa terancam oleh adanya ketidakpastian. Yang kelima, orientasi jangka pendek dan jangka panjang, yaitu suatu kondisi apakah masyarakat lebih menghargai masa kini atau masa depan. Konsep sikap. Sikap atau attitude diartikan sebagai pernyataan evaluasi atau penilaian terhadap suatu objek, orang atau peristiwa. Sikap berbeda dari perilaku. Sikap masih berupa penilaian abstrak. Penilaian tersebut menjadi konkret dalam perilaku. Misalnya, kita mempunyai sikap bahwa korupsi itu tidak baik. Penilaian kita tersebut menjadi nyata ketika kita mewujudkan sikap tersebut ke dalam perilaku tidak melakukan korupsi. Robin dan Judge mengungkapkan ada 3 komponen yang membangun sikap, yaitu 1. Komponen kognitif. Komponen ini merupakan komponen inti dari sikap yang berupa penjelasan atau kepercayaan tentang suatu hal. 2. Komponen afektif merupakan komponen sikap yang bersifat emosional atau bagaimana seseorang merasakan suatu hal, seperti apakah ia merasa senang atau tidak. Yang ketiga, komponen perilaku, yaitu untuk berperilaku tertentu terhadap seseorang atau suatu hal yang didasarkan pada keyakinan dan perasaan yang dimiliki individu terhadap seseorang atau sesuatu hal tersebut. 3 komponen sikap tersebut memberikan pemahaman bahwa sikap individu dibentuk oleh kognisi dalam menggunakan rasio yang dikombinasikan dengan kekuatan emosi yang akan mendorong seseorang individu untuk mewujudkan perilaku tertentu. Konsep kepuasan kerja. Kepuasan kerja diartikan sebagai sikap individu terhadap pekerjaannya. Seseorang yang memiliki kepuasan kerja tinggi atau memiliki sikap yang positif terhadap pekerjaannya, begitu pula sebaliknya orang yang tidak puas akan memiliki sikap yang negatif terhadap pekerjaannya. Kepuasan seseorang akan diukur dengan menggunakan pendekatan. Pendekatan ini mencoba mengukur kepuasan kerja seseorang dilihat dari 6 elemen kunci pekerja, yaitu pekerja saat ini, atasan, teman sekerja, gaji yang diperoleh, kesempatan promosi, dan pekerja secara umum. Konsep stres adalah suatu perasaan tertekan yang dialami seseorang karena adanya ketidakpastian. Hal ini akan disertai dengan suatu kegagalan atau suatu keberhasilan. Dengan jelas membedakan peran antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan femininitas adalah kondisi masyarakat yang lebih menghargai persamaan antara peran laki-laki dan perempuan. Yang keempat, penghindaran terhadap ketidakpastian suatu kondisi sejauh mana masyarakat merasa terancam oleh adanya ketidakpastian. Yang kelima, orientasi jangka pendek dan jangka panjang, yaitu suatu kondisi apakah masyarakat lebih menghargai masa kini atau masa depan. Konsep sikap. Sikap atau attitude diartikan sebagai pernyataan evaluasi atau penilaian terhadap suatu objek, orang atau peristiwa. Sikap berbeda dari perilaku. Sikap masih berupa penilaian abstrak. Penilaian tersebut menjadi konkret dalam perilaku. Misalnya, kita mempunyai sikap bahwa korupsi itu tidak baik. Penilaian kita tersebut menjadi nyata ketika kita mewujudkan sikap tersebut ke dalam perilaku tidak melakukan korupsi. Robin dan Judge mengungkapkan ada 3 komponen yang membangun sikap, yaitu 1. Komponen kognitif. Komponen ini merupakan komponen inti dari sikap yang berupa penjelasan atau kepercayaan tentang suatu hal. 2. Komponen afektif merupakan komponen sikap yang bersifat emosional atau bagaimana seseorang merasakan suatu hal, seperti apakah ia merasa senang atau tidak. Yang ketiga, komponen perilaku, yaitu untuk berperilaku tertentu terhadap seseorang atau suatu hal yang didasarkan pada keyakinan dan perasaan yang dimiliki individu terhadap seseorang atau sesuatu hal tersebut. 3 komponen sikap tersebut memberikan pemahaman bahwa sikap individu dibentuk oleh kognisi dalam menggunakan rasio yang dikombinasikan dengan kekuatan emosi yang akan mendorong seseorang individu untuk mewujudkan perilaku tertentu. Konsep kepuasan kerja. Kepuasan kerja diartikan sebagai sikap individu terhadap pekerjaannya. Seseorang yang memiliki kepuasan kerja tinggi atau memiliki sikap yang positif terhadap pekerjaannya, begitu pula sebaliknya orang yang tidak puas akan memiliki sikap yang negatif terhadap pekerjaannya. Kepuasan seseorang akan diukur dengan menggunakan pendekatan. Pendekatan ini mencoba mengukur kepuasan kerja seseorang dilihat dari 6 elemen kunci pekerja, yaitu pekerja saat ini, atasan, teman sekerja, gaji yang diperoleh, kesempatan promosi, dan pekerja secara umum. Konsep stres adalah suatu perasaan tertekan yang dialami seseorang karena adanya ketidakpastian. Hal ini akan disertai dengan suatu kegagalan atau suatu keberhasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mubarakah. Saya dari kelompok 3 perilaku keorganisasian. Saya akan menjelaskan tentang gejala-gejala
stres, yaitu gejala fisik seperti nafas, memburu mulut, dan kerongkongan kering, tangan lembab, merasa panas atau gerah. Gejala perilaku umum seperti perasaan cemas, sedih, jengkel, mudah tersinggung, salah paham, tidak menarik, dan tidak bersemangat, merasa tidak berharga, mengakibatkan kesulitan dalam berpikir. Di sini juga ada gejala tanpa kerja, gejala di tempat kerja seperti kepuasan kerja rendah, kinerja menurun, komunikasi tidak lancar, dan tidak berinovatif. Gejala ini juga yang menyebabkan sumber dari di tempat kerja, yaitu adalah kondisi dan situasi pekerjaan, hubungan interpersonal. Kondisi dan situasi pekerjaan itu adalah beban kerja berlebihan secara kuantitatif, beban kerja berlebihan secara kualitatif, keputusan dibuat oleh seseorang, bahaya fisik, jadwal kerja, kondisi atau konsekuensi yang akan muncul, kelelahan mental atau fisik, kelelahan yang amat sangat dalam bekerja, meningkatnya kesensitifan dalam ketegangan. Terus juga di sini adalah hubungan kondisi atau konsekuensi yang ditimbulkan, meningkatnya ketegangan, meningkatkannya tekanan darah, meningkatkannya konflik dan kelelahan. Terus juga di sini ada perilaku individu dalam organisasi. Tingkat produktivitas kerja dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi individu dan dimensi organisasian. Dimensi individu melihat produktivitas dalam kaitannya dengan karakteristik kepribadian individu yang muncul dalam bentuk sikap mental dan mengandung makna keinginan dan upaya individu yang selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Terus juga sedangkan dimensi organisasi melihat produktivitas dalam rangka hubungan teknis antara masukan input atau luaran output. Oleh karena itu, dalam pandangan ini terjadi peningkatan produktivitas tidak hanya dilihat dari aspek kuantitas tetapi juga dilihat dari aspek kualitas. Kemudian di sini ada kedua itu pengertian produktivitas tersebut mengandung cara atau metode pengukuran tertentu yang secara praktek suka dilakukan. Kesulitan itu dikarenakan pertama karakteristik kepribadian individu bersifat kompleks, sedangkan yang kedua disebabkan masukan sumber daya bermacam-macam dalam profesi yang berbeda-beda. Produktivitas kerja sebagai salah satu orientasi manajemen. Keberbedaannya dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap produktivitas. Pada dasarnya dapat diklarifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu pertama faktor yang berpengaruh secara langsung dan kedua faktor yang berpengaruh secara tidak langsung. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berusaha untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Terus juga sedangkan dimensi organisasi melihat produktivitas dalam rangka hubungan teknis antara masukan input atau luaran output. Oleh karena itu, dalam pandangan ini terjadi peningkatan produktivitas tidak hanya dilihat dari aspek kuantitas tetapi juga dilihat dari aspek kualitas. Kemudian di sini ada kedua itu pengertian produktivitas tersebut mengandung cara atau metode pengukuran tertentu yang secara praktek suka dilakukan. Kesulitan itu dikarenakan pertama karakteristik kepribadian individu bersifat kompleks, sedangkan yang kedua disebabkan masukan sumber daya bermacam-macam dalam profesi yang berbeda-beda. Produktivitas kerja sebagai salah satu orientasi manajemen. Keberbedaannya dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap produktivitas. Pada dasarnya dapat diklarifikasikan
ke dalam dua jenis, yaitu pertama faktor yang berpengaruh secara langsung dan kedua faktor yang berpengaruh secara tidak langsung. Remunerasi merupakan imbalan atau balas jasa yang dilakukan oleh perusahaan kepada tenaga kerja akibat dari prestasi yang telah diberikan dalam rangka mencapai tujuan bersama perusahaan. Remunerasi yang rendah tidak dapat dipertanggungjawabkan baik dilihat dari sisi kemanusiaan maupun dari sisi kelangsungan hidup perusahaan. Remunerasi masing-masing perusahaan dan mengacu kepada rasa keadilan di kedua belah pihak antara perusahaan dan karyawan. Besar tingkat remunerasi untuk masing-masing perusahaan adalah berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya, di antaranya yaitu permintaan dan penawaran tenaga kerja, kemampuan perusahaan, kemampuan dan keterampilan tenaga kerja, peranan perusahaan, serikat buruh, besar kecilnya risiko pekerjaan, dan campur tangan pemerintah dan biaya hidup. Pendidikan dan pelatihan. Pentingnya pendidikan dan pelatihan di samping berkaitan dengan berbagai dinamika atau perubahan yang terjadi dalam lingkungan perusahaan seperti perubahan teknologi, produksi, tenaga kerja, juga berkaitan dengan manfaat yang dapat dirasakan. Manfaat tersebut antara lain meningkatnya produktivitas perusahaan, moral, disiplin kerja, dan memudahkan perusahaan dalam mengawasi dan stabilkan tenaga kerja. Agar penyelenggaraan pendidikan dan latihan berhasil secara efektif dan efisien, maka ada 5 hal yang harus dipahami, yaitu 1. Adanya perbedaan individual, 2. Berhubungan dengan analisa pekerjaan, 3. Motivasi, 4. Pemilihan peserta didik, 5. Pemilihan metode yang tepat. Pendidikan dan latihan bagi tenaga kerja terdapat 2 kelompok, yaitu kelompok tenaga kerja operasional dan kelompok tenaga kerja yang menduduki jabatan manajerial. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas yaitu A. Kemampuan adalah kecakapan yang dimiliki berdasarkan pengaturan lingkungan kerja yang menyenangkan akan menambah kemampuan tenaga kerja. B. Sikap suatu yang menyangkut perangai tenaga kerja yang banyak dihubungkan dengan moral dan semangat kerja. C. Situasi dan keadaan lingkungan. Faktor ini menyangkut fasilitas dan keadaan di mana semua karyawan dapat bekerja dengan tenang serta sistem kompensasi yang ada. D. Motivasi. Setiap tenaga kerja perlu diberikan motivasi dalam usaha meningkatkan produktivitas. E. Upah atau gaji minimum yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah dapat menyebabkan penurunan produktivitas kerja. E. Tingkat pendidikan. Latar belakang pendidikan dan latihan tenaga kerja akan mempengaruhi produktivitas. G. Perjanjian kerja merupakan hal yang menjamin hak dan kewajiban karyawan. Sebaiknya ada unsur-unsur peningkatan produktivitas kerja. Saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Perilaku individu dalam organisasi dipengaruhi oleh persepsi, kepribadian, dan emosi individu tersebut, di mana kita dapat menilai atau menafsirkan perilaku dengan cara mengamati pola kebiasaan dan peraturan-peraturan yang ada. Perilaku setiap individu satu dengan yang lainnya berbeda-beda, sehingga diperlukan suatu pendekatan untuk menyatukan individu tersebut agar dapat mencapai tujuan secara bersama-sama. Adapun selain dari menafsirkan perilaku individu tersebut untuk mengetahui tujuan individu, bisa menggunakan komunikasi sebagai media untuk mengetahui individu tersebut. Terdapat beberapa perbedaan karakteristik yang terdapat pada diri setiap individu. Di antaranya yaitu perbedaan mengenai kecerdasan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing individu. Dari materi di atas telah dipaparkan beberapa kecerdasan yang dimiliki setiap individu. Hal itu merupakan acuan bagi seorang manajer agar dapat memahami apa saja yang perlu dilakukan dalam mengorganisir setiap individu yang ada dalam setiap organisasi, dengan mengoptimalkan semua kecerdasan yang ia miliki, serta menyesuaikan setiap perilaku yang tercermin sesuai dengan kecerdasan yang masing-masing individu miliki. Dengan perbedaan kecerdasan yang dimiliki oleh setiap individu, maka perilaku yang akan terwujud pun berbeda-beda pada setiap individu. Dengan setiap perbedaan kecerdasan yang dimiliki oleh setiap individu akan mempengaruhi kepada setiap perilaku individu tersebut. Telah banyak dilakukan mengenai pelatihan-pelatihan mengenai kecerdasan yang diharapkan agar setiap individu dapat meningkatkan kinerjanya terus-menerus. Bila setiap individu mempunyai perpaduan antara semua kecerdasan, maka akan berdampak baik pada individu tersebut, begitu pula pada organisasi yang sedang dijalankan. Bila setiap individu memiliki kecerdasan, organisasi akan berjalan lancar dan tujuan akan tercapai. Setiap individu yang memiliki kecerdasan sosial, maka kerjasama yang baik akan terjalin antar semua anggota maupun kelompok. Bila individu memiliki kecerdasan ISQ, maka di antara setiap anggota, kelompok, atasan dengan bawahan akan terdapat sesuatu kepercayaan antar satu sama lain yang kuat. Karena setiap individu dalam kelompok mempunyai akhlak yang baik. Oleh sebab itu, dalam setiap organisasi dibutuhkan suatu kecerdasan yang seimbang yang dimiliki oleh setiap individu organisasi tersebut.
saran yang sudah dijelaskan materi oleh kelompok kami, yaitu sebagai mahasiswa hendaknya tidak hanya sekedar mengerti akan teori yang dijelaskan sebelumnya. Akan lebih baik jika kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari hal kecil dalam sebuah organisasi yang dapat menjadi sebuah bekal untuk masa depan menghadapi situasi yang sesungguhnya. Maka, sebagai agent of change, kita harus memaknai sebagai kalimat yang tertulis di dalam makalah yang telah dijelaskan sebelumnya untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan membaca makalah ini dan dapat menerapkannya di kehidupan yang sesungguhnya. Dan tidak hanya menguasai materi, akan tetapi sulit untuk membawanya di dunia kerja kelak saat menghadapi masa kerja setelah lulus dari perguruan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang perilaku individu dalam organisasi. Yaitu di dalam suatu organisasi terdapat pemimpin dan karyawan. Pemimpin yang baik itu pemimpin yang dapat memimpin karyawannya untuk dapat menjalankan tugas perusahaan agar mencapai tujuan. Seorang pemimpin juga menjadi panutan dan juga contoh untuk para karyawannya. Maka dari itu, saya akan sebutkan sifat-sifat pemimpin yang baik dalam suatu organisasi. Ada 5 contohnya. Yang pertama, mendengarkan. Dapat mendengarkan saran atau masukan dari karyawan-karyawannya. Dan yang kedua, mentor. Dapat mementori karyawan-karyawannya. Dan yang ketiga, memberikan karyawannya otonomi. Dan yang keempat, memimpin dengan memberikan contoh yang benar. Dan yang terakhir, yang kelima itu menjadi pendukung untuk semua karyawannya. Ya, kurang lebih yang bisa saya jelaskan seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.